Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Teman-teman bagaimana, sehat? Kangen henteu Kak Abi? Langsung saja ya. Nah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan beberapa poin dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, pengertian mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang kedua, peranan guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang ketiga, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan dapat terwujud. Yang keempat, pola-pola penggunaan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang kelima, komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang keenam, prinsip-prinsip dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dan yang ketujuh, kelebihan dan kelemahan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan, dan disertai dengan penilaian. Selanjutnya kita langsung saja untuk pembahasan yang pertama tentang pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yang akan disampaikan oleh Bu Nur Aini. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Aini akan menjelaskan pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan merupakan kecakapan seseorang dalam menyelesaikan tugas. Sedangkan mengajar menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya melatih. De Query dan Ghazali mendefinisikan mengajar adalah cara menanamkan ilmu pengetahuan kepada seseorang secara singkat dan tepat. Pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah cara mengajar di mana kita menanamkan pengetahuan kepada sekelompok siswa dan juga kepada siswa secara individu dalam Muhyiddin 2011. Keterampilan mengajar kelompok kecil ini adalah merupakan kemampuan guru dalam memberikan pengajaran kepada siswa kurang lebih 3-5, maksimalnya 8 orang per kelompok. Sedangkan keterampilan mengajar perorangan adalah kemampuan guru dalam membimbing siswa yang tentunya secara perorangan. Bentuk dari pengajaran melalui kelompok kecil dan perorangan ini akan memungkinkan guru untuk lebih memberikan perhatian kepada setiap siswa dan juga akan menjalin keakraban antara guru dengan siswa dan juga antara siswa dengan siswa. Terima kasih kepada Bu Nur yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu peranan guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan yang akan disampaikan oleh Bu Lia. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Supriantini. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Apa sih peranan guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan? Guru itu berperan sebagai organisator dalam kegiatan belajar mengajar, seperti mengarahkan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan, mengatur lingkungan belajarnya seperti menyusun tata tertib di sekolah, lalu mengoptimalkan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, semuanya itu diorganisasikan sehingga mencapai
sehingga mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri anak. Selanjutnya, guru itu berperan sebagai sumber informasi bagi peserta didiknya. Nah, makanya seorang guru itu harus lebih banyak bahan referensinya, lalu menguasai materi yang baik, sehingga guru itu benar-benar berperan sebagai sumber informasi bagi peserta didiknya. Nah, informasi yang disampaikan itu mengenai langkah-langkah pelaksanaan tugas dan informasi yang lainnya yang diperlukan oleh peserta didiknya. Selain dari guru, peserta didik juga bisa mencari sumber informasi itu dari surat kabar, buku, majalah, televisi, dan lain-lain. Selanjutnya, guru itu berperan sebagai motivator, yaitu memberikan dorongan pada peserta didiknya supaya semangat dalam belajar, merangsang peserta didiknya untuk melakukan kegiatan belajar. Nah, proses pembelajaran ini akan berhasil manakala peserta didik itu mendapatkan motivasi dalam belajar. Untuk menjadi motivator belajar, guru hendaknya mengetahui latar belakang para peserta didik, sehingga upaya untuk memotivasinya itu sejalan dengan kebutuhan masing-masing. Menjalin hubungan yang baik dengan peserta didik, kaya akan berbagai bentuk dan jenis upaya untuk melakukan motivasi kepada peserta didik. Memiliki perasaan yang humor agar tetap disenangi oleh peserta didik. Menjadi sosok pribadi yang menjadi panutan bagi peserta didik. Pendiagnosaan kesulitan siswa serta pemberian bantuan sesuai kebutuhan peserta didik. Pendiagnosaan itu harus mengenal anak secara individual, mengenai perkembangannya. Nah, perkembangannya itu sudah berkembang atau tidak, apa ada kemajuan atau tidak dalam belajarnya, kelemahannya seperti apa, dan kesulitan yang mereka hadapi itu seperti apa. Kita sebagai guru harus mengetahuinya dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan mereka. Penyediaan materi dalam kesempatan belajar bagi siswa. Guru harus menyediakan pembelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik, baik dalam pengajaran kelompok maupun perorangan. Nah, disusun, direncanakan pembelajaran apa yang akan diberikan agar proses belajar mengajar itu berjalan dengan lancar. Guru mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti peserta didik. Guru juga sebagai peserta kegiatan mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti peserta didik. Berarti guru ikut menyumbangkan pendapatnya untuk memecahkan masalah atau memberi kesepakatan bersama seperti halnya para peserta didik. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi yang kedua sudah dipaparkan oleh Ibu Lia. Selanjutnya, materi yang ketiga, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar pengajaran kelompok kecil dan perorangan dapat terwujud. Materi ini akan disampaikan oleh Teh Yusri. Kami persilahkan. Saya Yusri Banyu akan menjelaskan tentang beberapa poin tentang syarat-syarat agar pengajaran kelompok kecil dan perorangan dapat terwujud. Pertama yaitu ada hubungan baik antara guru dengan siswa, juga siswa dengan siswa lainnya. Jika dimulai dengan hubungan yang baik saat memulai pembelajaran, maka pengajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Nah, jika terjalin hubungan baik antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa lain, maka di pesan pertama yang diberikan guru atau siswa kepada teman-temannya di sekolah tentu akan berjalan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang kedua,
kemampuan, cara, dan minatnya sendiri. Nah, dalam proses kegiatan belajar mengajar, hal ini sangat diperlukan karena baik guru atau pengajar yang perlu memahami setiap karakter dan kemampuan anak atau peserta didik yang berbeda. Nah, peserta didik juga nantinya dalam pembelajaran akan lebih mengetahui apa kemampuannya, apa kemampuan yang dimilikinya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan minatnya. Kemudian yang ketiga, siswa mendapat bantuan sesuai kebutuhannya. Nah, jika guru telah mengetahui karakter anak, kemampuan anak seperti apa, nantinya jika ada kendala atau hambatan saat pembelajaran yang dilakukan, jika misalkan ada anak atau salah satu siswa yang mendapati kesulitan, tentu guru akan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak tersebut. Jadi diobservasi terlebih dahulu bagaimana kemampuan anak tersebut, lalu guru memberikan bantuan sesuai kebutuhannya. Kemudian poin keempat yaitu siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar. Nah, hal ini juga penting untuk menjadikan pembelajaran yang aktif. Guru juga harus mengajak siswa dalam perencanaan belajar. Nah, misalkan hari ini belajar tentang mengenal binatang, misalkan rencana belajarnya gimana, dibicarakan dengan siswa terlebih dahulu supaya terjadi pembelajaran yang menyenangkan antara guru dan siswa, sehingga siswa juga dapat lebih aktif, kemudian belajarnya menyenangkan. Nah, hal itu juga akan menjadi syarat-syarat poin dalam syarat-syarat agar dapat terwujud pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Kemudian poin kelima yaitu guru dapat memainkan berbagai peran. Nah, hal ini juga sangat diperlukan. Dengan kegiatan memainkan berbagai peran, guru akan lebih mudah menyampaikan materi yang dimilikinya. Misalkan, apalagi kalau di PAUD, misalkan anaknya suka ada yang cita-citanya ingin menjadi dokter, tentara, atau yang lainnya. Nah, guru bisa memainkan berbagai peran dengan hal itu agar materi dapat tersampaikan lebih mudah dan anak juga lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang 5 poin syarat-syarat agar pengajaran kelompok kecil dan perorangan dapat terwujud. Terima kasih. Terima kasih Teh Yusri. Selanjutnya materi yang keempat, pola-pola yang digunakan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan yang akan dibahas oleh Teh Fitriani. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu tentang pola penggunaan pengajaran kelompok kecil dan perorangan di dalam kelas. Ada 4 pola pengajaran yang bervariasi dalam melaksanakan pengajaran kelompok kecil dan perorangan di dalam kelas. Antara lain, yang pertama yaitu dimulai dengan kelas besar, lalu dilanjutkan dengan kelompok kecil dan perorangan, dan kembali lagi dengan kelompok besar. Nah, di dalam pola ini dimulai dengan pertemuan klasikal untuk memberikan informasi umum yang diperlukan siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Informasi yang diberikan kepada siswa diantara lain adalah pokok bahasan yang dipelajari, tugas-tugas yang dikerjakan, langkah-langkah dalam menyelesaikan tugas, dan informasi lain yang diperlukan. Nah, setelah itu siswa diberi kesempatan untuk memilih kegiatan dengan bekerja dalam kelompok kecil atau bekerja perorangan. Setelah siswa menyelesaikan tugasnya,
Kegiatan belajar berikutnya adalah kembali ke pertemuan klasikal yang sama dengan kelas besar. Untuk apa? Untuk melaporkan tugas-tugas yang telah mereka kerjakan. Nah, selanjutnya, pola yang selanjutnya yaitu dimulai dengan kelas besar, lalu dilanjutkan dengan kelompok kecil, dan diakhiri dengan kelas besar. Nah, di dalam pola ini, yang pertama, siswa mengikuti penjelasan secara klasikal sama seperti pola yang pertama. Nah, setelah itu, siswa diminta untuk bekerja di dalam kelompok-kelompok kecil dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, setelah itu, kembali lagi kepada kelas besar secara klasikal, yaitu untuk melaporkan hasil pekerjaan yang diperoleh di dalam kelompok kecil tadi. Nah, pola yang selanjutnya yaitu dimulai dengan kelas besar, dilanjutkan dengan perorangan dan kelompok kecil, lalu diakhiri dengan kelas besar. Di dalam pola ini dimulai dengan penjelasan secara umum materi yang akan disampaikan, yang akan dipelajari, serta tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh siswa. Setelah itu, siswa mengerjakan tugas yang diberikan secara perorangan. Setelah itu, siswa dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan tugas yang telah tadi dikerjakan bersama tugas yang telah tadi dikerjakan secara perorangan didiskusikan di dalam kelompok kecil tersebut, dan diakhiri dengan kelas besar, yaitu setiap kelompok kecil melaporkan hasil apa yang mereka peroleh di dalam kelas kepada teman-temannya. Selanjutnya, pola yang terakhir atau pola yang keempat yaitu dimulai dengan kelas besar, dilanjut dengan perorangan dan perorangan, lalu diakhiri lagi dengan kelas besar. Di dalam pola ini dimulai dengan penjelasan umum mengenai materi yang akan dijelaskan, mengenai materi yang akan dipelajari, serta tugas-tugas yang harus mereka kerjakan. Lalu dilanjut dengan mengerjakan tugas secara perorangan dan diakhiri dengan melaporkan tugas apa yang mereka kerjakan di dalam kelas secara klasikal. Nah, itu tadi adalah beberapa pola penggunaan pengajaran kelompok kecil dan perorangan di dalam kelas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Materi yang kelima yaitu komponen keterampilan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan yang akan dipaparkan oleh Teh Ajeng. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang komponen-komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, komponen-komponen tersebut terdiri dari yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan pribadi yang dapat ditampilkan dengan cara yang pertama, menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan dan perilaku siswa. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh rasa simpati terhadap gagasan yang dikemukakan oleh siswa. Yang ketiga, merespon secara positif pendapat siswa. Yang keempat, membangun hubungan berdasarkan rasa saling mempercayai. Yang kelima, menunjukkan kesiapan untuk membantu. Komponen yang kedua yaitu keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran yang dapat ditampilkan dengan cara yang pertama, memberikan orientasi umum tentang tujuan, tugas, dan cara pembelajarannya, dan cara mengerjakannya. Yang kedua, memvariasikan kegiatan untuk mencegah timbulnya kebosanan siswa dalam belajar. Yang ketiga, membentuk kelompok yang tepat. Yang keempat, mengkoordinasikan kegiatan. Yang kelima,
membagi perhatian pada berbagai tugas dan kebutuhan siswa, serta mengakhiri kegiatan belajar dengan kulminasi. Komponen yang ketiga yaitu keterampilan membimbing dan memberikan kemudahan belajar yang dapat ditampilkan dengan cara yang pertama, memberi penguatan secara tepat, yang kedua, melaksanakan supervisi proses awal, yang ketiga, melaksanakan supervisi proses lanjutan, serta melaksanakan supervisi pemanduan. Dan yang terakhir, komponen keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dapat ditampilkan dengan cara yang pertama, membantu siswa menetapkan tujuan belajar, yang kedua, merancang kegiatan belajar, yang ketiga, bertindak sebagai penasihat siswa, serta membantu siswa menilai kemajuan belajarnya sendiri. Selanjutnya materi yang keenam, prinsip-prinsip dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan yang akan disampaikan oleh Teh Insani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insani Nur Fadila dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan dan menyebutkan prinsip-prinsip dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, kita sering dengar yang namanya prinsip. Kita sebagai manusia harus memiliki prinsip dalam hidup, prinsip dalam berumah tangga, apalagi prinsip dalam mengajar ya. Nah, prinsip dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan itu yang pertama ada guru yang terbiasa mengajar secara klasikal sebaiknya mulai belajar mengajar dengan menggunakan kelompok kecil kemudian perorangan. Nah, mengajar secara klasikal itu apa? Mengajar secara klasikal adalah mengajar dengan lisan. Mengajar dengan lisan, mengajar dengan tatap muka, mengajar dengan jumlah siswa yang tidak terbatas. Contohnya seperti kita yang sebagai seorang guru yang mengajarkan anak-anaknya di dalam kelas. Nah, itu contoh mengajar secara klasikal. Nah, prinsip yang kedua, tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Jadi, ketika kita mengambil sebuah topik, kita fokuskan aja pembahasannya ke dalam satu topik itu. Jadi jangan dari topik A ke topik B ke topik C. Jadi kita fokuskan saja satu aja dulu gitu ya. Jadi jangan ngerembet kemana-mana gitu ya. Prinsip yang ketiga yaitu pengorganisasian siswa, sumber materi, serta waktu merupakan langkah pertama yang harus diperhatikan oleh guru. Pengorganisasian siswa itu seperti siswa tuh harus bisa kita atur di dalam kelas. Jadi jangan sampai kita mengajar siswanya kemana aja semuanya nggak ada yang merhatiin. Itu nggak bisa. Kita harus bisa mengorganisasikan siswa itu. Nah, yang keempat dan selanjutnya, sumber materi serta waktu merupakan langkah pertama yang harus diperhatikan. Materi juga kita harus perhatikan. Apa nih materi yang menarik nih yang harus saya bahas nih nanti di kelas. Terus waktunya nanti berapa menit ya, berapa jam ya. Kita harus atur semuanya. Jangan sampai nanti di kelas kita ngajarin anak itu dengan materi yang dadakan, dengan waktu yang nggak tentu. Jangan sampai kayak gitu ya. Karena belajar juga kita kan harus menarik anak-anak supaya dapat ikut serta dalam pembelajaran kita. Yang selanjutnya, kegiatan pengajaran harus diakhiri dengan kulminasi. Yang kelima, prinsip yang kelima, dalam pengajaran perorangan, guru perlu mengenal siswa secara pribadi. Nah, kenapa kita harus mengenal siswa secara pribadi? Karena ketika kita mengenal sifat anak A, anak B, anak C, ketika dalam pembelajaran kelak, kita akan mudah gitu ya mengajarkan ke anak itu kalau kita tahu sifat pribadinya apa. Kalau misalnya kita udah tahu karakter siswa ini, siswa si A ini, siswa si B ini, siswa si C ini,
nanti kita mudah mengajarkannya, bakal mudah gitu, nggak akan rumit lah gitu, karena kita udah tahu karakternya tuh kayak gimana gitu, sifatnya tuh kayak gimana. Jadi nanti kita bisa mengajar sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Mungkin aja itu bisa menarik minat siswa dalam belajar gitu. Paling itu saja 5 prinsip yang saya sampaikan. Mohon koreksinya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang ketujuh yaitu kelebihan dan kelemahan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Tati Hartati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tati Hartati. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang kelebihan dan kelemahan dalam pembelajaran kelompok kecil dan perorangan. Kelebihannya diantaranya dalam proses mengajar ini penyerapan pembelajaran pada siswa biasanya lebih maksimal. Kenapa? Karena dalam kelompok kecil biasanya anak-anak itu lebih fokus. Mereka lebih fokus mendengarkan dan memahami apa yang diucapkan, apa yang dipaparkan oleh ibu gurunya. Berbeda dengan dalam kelompok besar di kelas. Kalau di kelas kan biasanya anak-anak duduk di kursi, terus ibu gurunya berdiri di depan. Biasanya itu serasa ada jarak antara anak dan guru. Tetapi ketika dalam pembelajaran kelompok kecil, kita duduk melingkar dalam itu di atas karpet misalnya, biasanya anak itu lebih dekat dengan kita. Jadi tidak ada jarak antara guru dan anak-anak. Mereka juga ketika menerima atau mendengarkan apa yang dipaparkan oleh ibu guru, mereka lebih fokus. Dan ketika ada anak yang tengok kanan tengok kiri, kita juga bisa melihat secara langsung, Paris boleh duduk nggak? Teteh boleh duduk nggak? Boleh lihatnya ke depan. Nah, biasanya anak-anak lebih respon kalau dalam kelompok kecil. Berbeda dengan kalau dalam kelompok besar seperti di kelas, karena mungkin teman-temannya banyak, terkadang kan ada berisik, jadi mereka kurang fokus gitu. Nah, selain itu guru juga dapat mudah melakukan pendekatan terhadap masing-masing siswa. Karena kita duduk bersama 8 orang dipegang oleh 1 orang, kita lebih mudah berinteraksi dengan anak-anak, melakukan interaksi, baik melakukan interaksi fisik maupun interaksi rangsangan bahasa. Nah, itu lebih mudah ya. Jadi ketika anak-anak melakukan kegiatan, misalnya kegiatan menebalkan garis miring. Nah, ketika ada anak yang keliru, kita langsung bisa melihat, sayang bukan seperti ini ya. Nah, kayak gini nih, lihat. Nah, kita jadi lebih tahu karakter anak masing-masing. Oh, yang si A mah ketika kita menugaskan ini ditebalkan ya garis miringnya, langsung tahu. Tapi berbeda dengan si B. Ketika ditugaskan ini ditebalkan ya, mungkin ada anak yang belum mengerti ditebalkan itu apa. Atau bahkan ada anak yang masih memegang pensil saja masih gemetaran. Nah, jadi kita kan lebih tahu, ternyata si B memegang pensil juga masih gemetaran. Tetapi si A ketika kita memerintahkan melakukan suatu kegiatan, oh dia langsung tanggap, langsung bisa. Nah, kita kan jadi lebih tahu kemampuan dan karakter anak-anak. Nah, kelebihan yang lainnya, kita bisa lebih mudah menentukan metode pembelajaran yang cocok pada siswa.
Kita tidak bisa menentukan satu metode buat 8 orang anak atau 10 orang anak, sementara karakter mereka itu berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan satu metode saja. Misalnya, ketika tadi si A sudah bisa memegang pensil dan bisa menebalkan garis miring, ternyata si B masih bergemetaran memegang pensil, kita tidak bisa langsung memberikan tugas menebalkan kepada si B. Kita ambil dulu kegiatan yang lain, metode yang lain, dengan merangsang dulu jari-jari tangannya, misalnya dia bermain pasir dulu atau bermain plastisin dulu untuk melenturkan tangannya. Nah, itu beberapa kelebihan dalam pembelajaran kelompok kecil atau perorangan. Selanjutnya ada beberapa kelemahan dalam pembelajaran kelompok kecil dan perorangan. Di antaranya satu, pengembangan informasi kurang luas. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan siswa. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa dalam bersaing karena variasi karakter siswa terbatas. Yang mereka lihat hanya 8 atau 10 orang yang dalam kelompok mereka. Yang selanjutnya, kurangnya jiwa sosial pada siswa. Di sini karena mereka kan hanya berkumpul dalam satu ruangan atau dalam ruangan luar misalnya dengan teman-teman berjumlah sedikit, 8 atau 10 orang. Nah, mereka hanya berinteraksi dengan 8 orang tersebut. Meskipun ada dalam pola-pola tadi yang disebutkan, misalnya ada terlebih dahulu kelompok besar di kelas, atau misalnya ketika saat istirahat bermain bersama dengan yang lain, tetap saja mereka terkadang berkata, aku mah kelompoknya di sini, kamu mah kelompoknya di sana. Nah, jadi itu kurangnya jiwa sosial, ya, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk penilaian. Dalam penilaian pembelajaran kelompok kecil dan perorangan ini sebetulnya banyak variasinya, tergantung kita sebagai ibu gurunya. Salah satunya bisa kita menggunakan hasil karya. Meskipun misalnya dalam satu kegiatan dalam kelompok kecil ini ada satu kegiatan yang dikerjakan secara bersamaan, tetap saja penilaiannya itu perorangan. Karena kan dalam pekerjaan atau dalam kegiatan per kelompok juga itu ya karakter mereka berbeda-beda. Misalnya kita dalam kegiatan menghias satu balon dengan 8 orang tersebut. Ada yang misalnya menghias bagian matanya, ada menghias bagian mulutnya. Kan anak-anak itu berbeda-beda, ada yang bisa diajak bekerja sama, ada yang masih malu-malu. Nanti dalam penilaiannya kita bisa misalnya nadipah, dalam kode indikatornya dapat atau mempunyai sikap kerjasama dengan yang lain. Nah, apakah dia bisa bekerja sama? Berarti kalau bisa bekerja sama berarti nilainya berkembang sesuai harapan, atau jika dia masih malu-malu atau tidak mau bekerja bersama-sama berarti dia belum berkembang, BB atau mulai berkembang atau MB. Mungkin seperti itu sekilas pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan. Yang pertama yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah cara mengajar di mana kita menanamkan pengetahuan yang dilakukan pada sekelompok siswa dan pada siswa secara individu. Di dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan, guru berperan sebagai 1. Organisator dalam kegiatan belajar mengajar,
kedua sebagai sumber informasi bagi siswa, ketiga pendorong siswa untuk belajar atau sebagai motivator, keempat pendiagnosaan kesulitan siswa serta pemberian sesuai kebutuhan siswa, kelima penyedia materi dalam kesempatan belajar bagi siswa, keenam guru juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan siswa. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pengajar kelompok kecil dan perorangan dapat terwujud, yaitu 1. Adanya hubungan yang sehat dan akrab antar siswa dan antara guru dan siswa. Kedua, siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minatnya sendiri. Ketiga, siswa mendapat bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Keempat, siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar. Dan yang terakhir yaitu guru dapat memainkan berbagai peran. Selanjutnya ada 4 pola perorganisasian yang bervariasi dalam melaksanakan pengajaran kelompok dan perorangan. Antara lain yang pertama yaitu dimulai dengan kelas besar, dilanjutkan dengan kelompok kecil dan perorangan, lalu diakhiri dengan kelas besar. Yang kedua, diawali dengan kelas besar, dilanjutkan dengan kelompok kecil, dan diakhiri dengan kelas besar. Yang ketiga yaitu dimulai dengan kelas besar, dilanjutkan dengan perorangan dan kelompok kecil, lalu diakhiri lagi dengan kelas besar. Yang terakhir yaitu kelas besar, dilanjutkan dengan perorangan, lalu diakhiri kembali dengan kelas besar. Nah, komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan terdiri dari keterampilan mengadakan pendekatan pribadi, keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, lalu keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar, yang terakhir yaitu keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan, guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, guru yang terbiasa mengajar secara klasikal sebaiknya mulai belajar mengajar dengan menggunakan kelompok kecil dan kemudian perorangan. Yang kedua, tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Yang ketiga, perorganisasian siswa, sumber materi, serta waktu merupakan langkah pertama yang harus diperhatikan oleh guru. Yang keempat, kegiatan pengajaran harus diakhiri dengan kulminasi. Yang kelima, dalam pengajaran perorangan, guru perlu mengenal siswa secara pribadi. Nah, di dalam mengajar secara kelompok kecil dan perorangan ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu penyerapan pelajaran pada siswa akan lebih maksimal. Guru juga dapat lebih mudah melakukan pendekatan pada masing-masing siswa. Dan guru juga dapat memahami karakter masing-masing siswa. Dan serta akan lebih mudah menentukan metode pembelajaran yang cocok untuk siswa. Sedangkan kelemahannya adalah pengembangan informasi kurang luas karena keterbatasan siswa, kurangnya motivasi siswa dalam bersaing karena variasi karakter siswa terbatas, dan kurangnya jiwa sosial pada siswa. Banyak cara dalam penilaian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, yaitu misalnya di dalam penilaian melalui hasil karya. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Itulah materi-materi yang dapat kami paparkan di kelompok 4 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.